Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, calon-calon tamu Allah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini cuaca yang cukup mendung, adem insyaallah. Demikian pula hati kita dingin menghadapi apapun ketetapan Allah. Tentu kita senantiasa mensyukurinya dan kita bersabar atas ketetapannya. Semoga dengan petunjuknya kita tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Istiqomah adalah amal ibadah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang kelak Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu sepertinya masih tegang, kayak menghadapi apa gitu, subhanallah. Santai, rileks. Yuk kita awali dengan talbiyah dengan serius. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bapak Ibu, calon-calon tamu Allah, ucapan ini bukan sekedar ucapan di lisan, tapi ucapan ini adalah ucapan seorang hamba, tanda memasrahkan dirinya untuk memenuhi panggilan Allah. Labbaik artinya aku datang memenuhi panggilanmu. Allahumma labbaik, wahai Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, segala kenikmatan, laka wal mulk, dan segala kekuasaan kerajaan milikmu, la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Ucapan kita saat mengucapkan itu, Bapak Ibu sekalian, nikmati, resapi, pahami, hayati. Insya Allah ini menjadi tonggak niat kita. Dengan ikhlas kita akan menjadi tamu-tamu Allah. Sebab ketika kita diundang oleh Allah dan datang memenuhi panggilan Allah, Allah sebut itu tamu-tamu. Jadi Bapak Ibu itu calon-calon tamu Allah, duyufur rahman, tamu-tamunya Allah yang maha pengasih. Kalau Allah yang mengundang lalu kita datang, mungkin nggak kita datang sekedar datang, atau harus dengan persiapan? Bapak Ibu diundang Pak Menteri, kira-kira pakai persiapan nggak? Beli baju, beli sepatu baru, mandi, wah gosok gigi rapi. Kenapa? Diundang Pak Menteri. Tapi diundang Allah, persiapan kita bukan pakaian semata-mata. Persiapan kita bukan itu semuanya. Persiapan kita yang paling baik adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Semoga
Apa yang akan kami uraikan di sini dan sama-sama kita simak, kita dengar, menjadi bekal tonggak awal Bapak Ibu berniat ingin menjadi tamu Allah dengan baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Ibnu Majah dan Imam Hakim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, wafdhullah thalathatun, tamu-tamu khusus Allah itu ada 3. Al-hajju wal mu'tamar wal ghashi. Orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berumrah, dan orang yang berperang di jalan Allah, di medan perang, ghazi, peperangan. Jadi Bapak Ibu nanti akan menjadi tamu Allah sebagai apa di sini? Sebagai haji. Itu tamu Allah khusus. Maka jaminannya apa? Al-hajju wal umar, orang yang berhaji dan yang berumrah, wafdhullah sebagai tamu-tamu Allah. In da'auni astajibu lahu wa iyas'aluni fa'u'tiyahu wa iyastaghfiruni aghfiru lahu. Jika tamu-tamuku itu di sana berdoa meminta kepadaku, aku kabulkan, aku ijabah doanya. Jika meminta kepadaku, aku berikan permintaannya. Jika mohon ampun, aku ampuni. Maka apa balasan orang yang hajinya mabrur, Bapak Ibu? Jannah. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam lafaz Bukhari cuma dengan kalimat al-hajjul mabrur laisa lahu ilal jannah. Tapi dalam lafaz Imam Muslim ada sedikit tambahan di awalnya. Al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma. Antara satu umrah dengan umrah yang lain itu menjadi pendebus, penggugur dosa-dosa di antara kedua itu. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza. Orang yang berhaji dan mabrur hajinya tidak ada baginya balasan, nggak ada balasannya. Dinafik semuanya, nggak ada. Illal jannah, kecuali surga. Maknanya apa? Balasan haji itu bukan cuma kekayaan, kedudukan duniawi, nggak ada nilainya di sisi Allah. Surga, sebab surga tidak bisa dibeli dengan dunia dan seisinya, tapi bisa diraih dengan mabrur. Dengan mabrur. Maka dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk walam yajdid. Siapa saja yang mau berhaji semata-mata karena Allah, tidak rafas, tidak fasik, tidak jidal. Nanti di ayat ini disebutkan di sini nih. Orang yang haji di surat Al-Baqarah 197 nggak boleh rafas, nggak boleh fasik, nggak boleh jidal. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Roja'aka yawma waladathu ummuhu. Kelak sepulang hajinya balik lagi ke tanah air seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Kira-kira Bapak Ibu lihat bayi baru lahir bersih atau bersih? Bersih atau kotor? Kalau tubuhnya mah kotor, tapi akidahnya suci, segala keburukan dosa nggak ada, kosong. Bayangkan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu nanti mabrur, mau dengan plus, mau dengan biasa, mau dengan furoda, yang penting mabrur dan niatkan dengan ikhlas. Roja'aka yawma waladathu ummuhu. Kembali lagi ke tanah air seperti bayi baru. Jadi bawa dosa apa enggak? Enggak. Akidahnya bersih apa enggak? Allahu Akbar. Surga Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu termasuk tamu-tamu undangan Allah yang terpilih. Sebab di antara banyak manusia belum melaksanakan ibadah haji, ada beberapa alasan. Ada yang karena memang gak mau haji padahal mampu. Ada yang terganjal kuota sehingga belum bisa berangkat. Ada yang memang berangkat haji tapi kadang-kadang niatnya pun belum tentu karena Allah. Maka Bapak Ibu niatkan ikhlas semata-mata karena Allah. Karena Allah perintahkan demikian. Di awal ayat surat Al-Baqarah 196 di situ perintah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah.
dan sempurnakanlah ibadah hajimu dan umrohmu karena Allah. Maka Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji wajib harus besertanya dengan umroh. Tapi karena Bapak Ibu orang-orang yang di luar kota Mekah, maka jenis hajinya adalah umroh dilaksanakan lebih dulu, lalu setelah itu tahalul, baru nanti melaksanakan haji. Nama hajinya apa Bapak Ibu? Tamattu'. Di ujung ayat 196-nya, faman tamatta'a bil umrati ilal hajj. Di situ kalimatnya wa idza amintum, apabila telah aman. Faman tamatta'a bil umrati ilal hajj. Siapa yang mau berhaji dengan tamattu, yaitu mendahulukan umrah sebelum haji, maka famastaisara minal hadi, harus menyembelih seekor hewan kurban yang mudah didapat. Maka Bapak Ibu hajinya tidak boleh qiran, tidak boleh ifrat, hanya tamattu. Sebab syaratnya tamattu, dia tidak membawa hewan kurban dari tanah airnya, tapi menyembelih kurban yang dibeli di tanah suci. Maka semuanya menjadi tamattu. Sempurnakan karena Allah. Maka di surat Al-Baqarah 197 yang terpampang di sana, dipenggal di bagian ujung ayatnya, di awal ayatnya Allah katakan, apa kata Allah? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim-musim haji itu bulan-bulannya sudah ditentukan. Apa musim haji itu? Bulan-bulannya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka orang mau berhaji dari bulan Syawal boleh, mau berhaji dari bulan Zulqa'dah boleh, dari bulan Zulhijjah boleh, terserah, karena itu bulan-bulan haji. Tapi bulan hajinya secara umum hanya di bulan Zulhijjah, yaitu ketika tanggal 8, 9, 10 sampai selesai nafar tanggal 13. Maka karena Allah telah tetapkan al-hajju ashhurum ma'lumat, faman faradu fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang sudah menetapkan niat berhaji pada bulan-bulan itu, yaitu bulan-bulan haji tadi, dan puncak dilaksanakan pada bulan Zulhijjah, tidak boleh rafas, tidak boleh fasik, tidak boleh jidal. Nanti akan dijelaskan insyaallah pada manasik-manasik berikutnya, larangan-larangan apa itu rafas, apa fasik atau jidal. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan sepanjang ibadah haji, apapun Allah tahu. Maka supaya semua yang kita laksanakan dalam haji itu baik, ini dia ujung ayatnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah kamu kepadaku, hei orang-orang yang memiliki akal sehat. Ini menarik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu berhaji harus pakai akal apa enggak? Maksudnya akalnya digunakan untuk apa? Mencari ilmu tata cara manasik, agar manasiknya seperti yang Rasul perintahkan, khudhu anni manasikakum. Berhajilah kamu, ambil tata cara manasik ibadah hajinya sebagaimana manasikku. Jadi kita ibadah haji harus mengikuti napak tilas tata cara hajinya Rasul. Tanpa ilmu tidak bisa. Untuk bisa meraih ilmu itu bekalnya adalah takwa. Maka dengan ketakwaan itu bekal terbaik. Dan di antara sifat-sifat takwa adalah kejujuran kita, keikhlasan kita, kesabaran kita, ketaatan kita. Itu yang akan Allah nilai. Dan Bapak Ibu wajib amalkan sepanjang haji. Awali dengan niat yang ikhlas. Insya Allah semoga Bapak Ibu mulai hari ini sejak pembukaan manasik, kemudian akan mengikuti beberapa kali pertemuan manasik, mempersiapkan sebaik-baiknya, bekal takwa, bekal ikhlas, bekal sabar, mulai tanamkan di dalam diri sebaik-baiknya. Ibu bapak sudah mengeluarkan dana cukup mahal, jangan disia-siakan, karena ibadah haji itu wajibnya hanya satu kali. Di dalam riwayat Imam Muslim dan juga Imam An-Nasai dan At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda,
Ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Hai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan kalian berhaji, maka berhajilah kalian, berhajilah. Ada seorang sahabat namanya Aqra ibnu Habis. Aqra ibnu Habis itu berdiri lalu tunjuk tangan. Ya Rasulullah, qultu, wahai Rasulullah, aku bertanya, afi kulli am, apakah ibadah haji itu dilaksanakan setiap tahun? Haji itu tiap tahun apa enggak, Pak? Tidak. Maka Rasul menjawab, lau aqultu la wajabat. Kalau aku katakan haji itu kewajiban tiap tahun, nanti jadi wajib. Berat atau berat, Pak? Berat atau berat banget, Bu? Wong seumur hidup sekali aja banyak yang nggak mau haji, apalagi tiap tahun. Kalau aku katakan jadi wajib, la, kata Rasul, tidak. Al-hajju marrat, haji itu seumur hidup sekali. Faman zada, siapa yang mau menambahkan, mengulangi hajinya, itu bukan wajib. Fahuwa tatawwu', maka itu hukumnya sunnah. Maka karena kewajiban haji seumur hidup sekali, Bapak Ibu selagi dapat kuota dan dapat kesempatan untuk berhaji, jangan disia-siakan. Maaf, ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah berhaji sebelumnya? Alhamdulillah, pertama kali semua Pak ya? Bismillah, jangan disia-siakan. Karena itu kewajibannya. Karena itu kewajibannya. Insya Allah jika tidak disia-siakan, insya Allah Pak, semoga tadi dengan bekal yang cukup, bekal yang benar, insya Allah menjadi mabrur, yang balasannya adalah surga. Saya tidak akan banyak menceritakan tentang hajinya, tapi saya coba untuk menggarisbawahi tentang bekal takwa. Saudaraku sekalian, kenapa bekal yang terbaik itu adalah takwa? Karena hanya orang yang takwa yang akan masuk surga. Maka di ujung ayat surat Ali Imran ayat 133 Allah cuma mengatakan, untuk siapa surga itu? U'iddat lil muttaqin. Hanya Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Tanpa takwa nggak bisa meraih surga. Jadi bekal kita untuk meraih takwa, untuk meraih surga itu adalah takwa. Dan bekal takwa kita itu dengan ilmu, dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dengan ketaatan. Yang kalau itu kita lakukan, insya Allah kita punya takwa. Dan takwa itu mahal. Karena dengan takwa bisa meraih surga. Dan surga itu sangat mahal. Bapak Ibu pengen bahagia atau tidak? Pengen. Apa lawan katanya bahagia? Susah, bukan. Kalau susah itu lawan katanya adalah gembira. Susah, sedih. Kalau bahagia lawan katanya sengsara. Sengsara. Bahagia itu hanya satu Bapak Ibu, surga. Sementara sengsara, neraka. Di dunia nggak ada orang bahagia kecuali orang-orang yang bercita-cita meraih surga. Maka bahagia itu mahal sekali Bapak Ibu. Saya buatkan contoh tentang bahagia ini begitu mahal. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu punya barang ini nih. Barang ini Bapak Ibu pedagang dan punya barang ini. Barang ini ada 100 biji. Dijagang, dijual. Harga per satu buah 1 juta. Suatu ketika barang ini langka, tidak ada yang punya barang kecuali hanya bapak dan ibu, 100 biji, yang butuh pengen beli ribuan orang. Saya tanya, bapak ibu mau jual berapa? Tadi berapa harga dasarnya? 1 juta. Berapa barang yang ibu miliki, bapak miliki? 100 biji. Yang mau beli berapa orang? Ribuan orang. Berapa bapak akan jual? Berapa ibu akan jual? Ya? Suka-suka kan? Subhanallah. Bisa 10 kali lipat loh Bu. Kenapa? Kebutuhan melonjak, barang. Coba sekarang jarang pakai masker. Lagi top-topnya COVID, masker berapa harganya pas satu kotak? 1 juta. Dulu cuma 50.000. Sekarang udah gak laku lagi kan? Diobral juga. Kenapa kok masker begitu mahal? Langka.
Saat lagi puncaknya COVID, berapa oksigen dijual? 200.000 yang kira-kira gas besar. Begitu melonjak 1,5 juta. Berapa harga tabung? Biasanya paling mahal 2 juta. Jadi 10 juta. Artinya apa? Ini sekedar ilustrasi pasar ini. Barang sedikit, kebutuhan melonjak, harga naik. Sekarang, barang Bapak tadi Ibu punya 100. Qadarullah nggak laku, nggak ada yang mau beli. Yang mau beli cuma 10 orang. Berapa dijual? Masih jual 1 juta, jual mahal? Enggak, di bawah. Berapa harganya? Mungkin turun separohnya. Kalau penting ya udahlah, yang penting balik modal. Rugi nggak apa-apa, yang penting kejual. Betul? Maaf, saya ingin bertanya Bapak Ibu. Bahagia itu mahal atau mahal sekali? Bahagia tidak bisa dibeli dengan harta kekayaan, bahkan meskipun seluruh dunia dan seisinya. Karena surga tidak dibeli dengan harta, dengan dunia dan seisinya, dengan emas sebesar bumi sekalipun, dunia dan seisinya sekalipun. Berarti mahal. Maka dari barang yang mahal, kalimat mahal, bahagia itu mahal. Yang pengen bahagia berapa banyak Bapak Ibu? Berapa banyak? Bermiliar-miliar. Betul Pak? Setiap orang Islam pengen bahagia nggak? Jangankan orang Islam, orang kafir pengen masuk surga. Betul Pak? Bahkan mereka berani mengklaim, kami yang masuk surga. Orang Islam gembala sesat, nggak bisa masuk surga. Mereka berhak mengklaim seperti itu. Ya silahkan saja. Ketahuilah Bapak Ibu, bahagia di dalam Al-Quran. Tahu Bapak Ibu berapa ayat Al-Quran? 6.236 ayat. Berapa kali Allah menyebut kata bahagia dalam Al-Quran? Cuman 2 kali di 2 ayat. 2 kali di 2 ayat. Apa kata bahagia dalam bahasa Arab? Su'idu, sa'idun. Apa lawannya tadi? Sengsara. Apa sengsara bahasa Arabnya? Syaqiyun. Kata sa'idu, su'idu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran hanya 2 kali. Maaf Pak, 6.236 ayat. Kalau kata-kata faroha, farhan dalam Al-Quran puluhan ayat. Yahzanu, hazan, sedih, duka cita, itu dalam Al-Quran puluhan ayat. Tapi kata-kata bahagia, su'idu cuma 2 ayat. Sedangkan 2 ayat itu yang butuh berapa tadi Bapak Ibu? Miliaran manusia. Allahu Akbar. Maka kira-kira jadi mahal atau mahal banget? Maka bisa nggak dibeli dengan dunia dan seisinya? Maka orang-orang yang tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat tidak pernah terucap. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Bisakah membeli surga supaya dapat ampunan, ditebus dengan dunia dan seisinya? Tidak bisa. Hatta 2 dunia dan seisinya. Coba Bapak Ibu yang bisa buka ayat Al-Quran di handphonenya, monggo buka. Surat 5 ayat 36 dan 37. Surat 5, surat Al-Maidah 36 dan 37. Innalladzina kafaru law annama fil law anna lahum ma fil ardi jami'a. Sesungguhnya orang-orang kafir itu nih, siapa orang kafir yang dimaksud Bapak Ibu? Yang tidak pernah mengucapkan 2 kalimat. Andai kata aku berikan kepada mereka seluruh kekayaan di dunia semuanya, wa mithlahu ma'ahu, lalu ditambahkan lagi oleh Allah 1 lagi dunia dan seisinya. Apa maksudnya kira-kira Bu? 2 dunia beserta isinya diberikan untuk seorang kafir. Karena kekafirannya punya dosa nggak jadinya? Lalu dosanya itu karena kekafirnya pengen ditebus biar nggak masuk neraka. Dengan apa nebusnya? Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah. 2 dunia dan seisinya itu digunakan untuk menebus kesalahan dan dosa-dosanya nanti pada hari kiamat. Diterima nggak Bu? Diterima nggak Pak? Ma tuqbila minhum.
tebusan itu tidak diterima dari mereka. Jadi untuk masuk surga, mengampuni dosa-dosa, ditebus pakai harta atau pakai takwa? Mari Bapak Ibu, rajut iman takwa. Dari sekarang sudah mulai niat, sampai keberangkatan, sampai pelaksanaan, sampai pulang ke tanah air, pertahankan takwa. Gak bisa dibeli dengan dua dunia dan seisinya. Lalu Ustadz, katanya ada orang yang mengatakan orang kafir asal baik juga pasti masuk surga. Ya silahkan. Ada yang begitu ngomongnya? Terserah Anda. Memang surga milik siapa? Milik Allah. Yang ngatur berarti siapa? Allah. Bisakah orang kafir keluar dari neraka? Tidak. Pengen keluar dari neraka? Pengen. Lihat ayat ke-37-nya. Subhanallah, yuriduna ayyahruju minan nar wa ma hum bikharijina minha. Mereka ingin sekali sekiranya bisa keluar dari neraka, tapi mereka tidak akan bisa dikeluarkan dari neraka itu. Kenapa? Walahum adzabum muqim. Mereka orang-orang kafir itu sudah ditetapkan mendapat azab yang kekal, mukim, gak akan bisa keluar. Jadi Bapak Ibu, surga dibeli dengan harta atau dengan takwa? Apakah takwa diraih dengan harta? Tidak. Tapi harta butuh untuk kita mencari ilmu, kita beribadah, kita berbuat baik. Tapi bukan itu modal utamanya. Karena banyak orang miskin juga bisa meraih takwa. Boleh jadi dia tidak berhaji, boleh jadi dia tidak bersedekah karena tidak mampu. Yang terpenting di sini merajut takwa. Merajut takwa. Orang takwa itu ikhlas, orang takwa itu sabar, orang takwa itu menjaga diri, orang takwa itu benar, orang takwa itu akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Coba Bapak Ibu buka surat Ali Imran surat 3 ayat ke-17. Di situ ada ciri orang takwa disebut 5 di situ oleh Allah. Surat 3 ayat 17. Apa saja yang pertama? As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Orang takwa itu ciri utamanya apa di situ Bapak Ibu? Sabar. Yang pertama disebut apa? Sabar. As-sabirin wassadiqin, dan jujur, benar, omongannya benar, perbuatannya benar, ibadahnya benar, tata caranya benar, janjinya benar. Sabar, jujur, benar, digandeng. Wal qanitin, dan qanitin tetap dalam ketaatan, taatnya pun dijaga. Wal munfiqin, yang senantiasa menginfakkan. Bapak Ibu sudah menginfakkan hartanya untuk di jalan Allah, di antaranya untuk melunasi ONH, untuk berangkat haji, untuk perbekalan, untuk yang ditinggalkan, infak. Dan jangan lupa kita pun berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan semampu kita. Wal mustaghfirina bil ashar. Ini salah satu satu ciri menonjol di ujung ayatnya. Siapa Pak orang takwa? Banyak mohon ampun di waktu sahur. Waktu sahur itu adalah waktu akhir malam, waktu menjelang waktu subuh. Banyak-banyak istighfar. Maka Bapak Ibu saya sarankan, yang haji plus mungkin ada yang 21 hari, ada yang 24 hari, ada yang 19 hari, tergantung programnya. Yang haji biasa berapa hari Bu? Bapak Ibu puaskan sebulan di Mekah, kemudian 10 hari di Madinah, dipotong 6 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 berada di Mina. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk hadiri Masjidil Haram, iktikaf di sana, sholat malam di sana, mohon ampun di waktu akhir sahur. Kenapa? Maaf. Banyak orang memanfaatkan harusnya datang, tidak segera untuk menghadiri, disia-siakan, sayang. Bayangkan tanah suci Mekah, tanah haram, di negeri haram, di bulan yang haram, bulan yang dimuliakan. Siapa yang di sana tadi? Yang berdoa dikabulkan, yang meminta diberi, yang mohon ampun. Bapak Ibu sepanjang nanti di sana, tolong sifat-sifat takwa itu dijaga.
Manfaatkan sebaik-baiknya waktu-waktu luang. Hadiri Masjidil Haram. Ingat di sana ibadah itu nilainya berapa kali Bapak Ibu? 100.000 kali lebih baik daripada di masjid di sini. Nanti di Nabawi 1000 kali lebih baik dari masjid di sini. Jangan sia-siakan Anda ke sana dalam rangka ziarah menuju ke tempat suci. Tempat suci yang boleh diziarahi hanya 3. Diniatkan secara khusus. La tasubur rihal. Tidak boleh seseorang menyengaja meniatkan untuk mengadakan perjalanan illa li thalatha masjid, kecuali dengan 3 masjid. Apa itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Baitul Maqdis. Hanya itu. Orang ziarah khusus ke masjid anu, makam anu tidak boleh. Maka Bapak Ibu berkesempatan ke sana, waktunya cukup lapang, habiskan waktu di sana. Tapi sekali lagi modal utama pertama, sabar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, baterainya, as-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diyaun. Salat itu cahaya, sedekahmu itu adalah bukti ketaatan, kesabaranmu itu sinar. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya, kita diskusi ya. Ayo, mulai cerah Bu, udah jangan tegang. Kayaknya Pak Ahmad Susilo itu apa, mau nerkam. Jangan. Ayo santai, bismillah. Pak, Bu, cahaya dengan sinar kira-kira kuatan mana? Bagusan mana? Utama mana? Cahaya. Oke. Tadi dikatakan oleh Rasul, as-salatu nurun, salat cahaya. Was-sabru biyaun, sabar itu sinar. Salat dengan sabar kuatan mana? Sabar. Apa salat? Lebih utama mana? Salat atau sabar? Sabar. Tadi cahaya dengan sinar lebih bagus mana? Kuatan mana? Sinar. Ada yang jawab cahaya kan? Bapak jawab sinar. Oh, Bapak satu-satunya yang kebo sinar. Jadi lebih kuatan sabar atau salat, Pak? Sabar berarti kan? Baik. Bapak Ibu sekarang ada di mana? Di dalam ruangan atau di luar? Oke. Mataharinya redup atau bersinar terang? Bapak Ibu sekarang lihat sinar matahari nggak? Enggak. Tapi ada cahaya masuk nggak? Ada? Cahaya masuk ada tuh dari. Ande sebelah kanan kiri kaca semua butuh cahaya buatan nggak? Nggak butuh. Karena sudah ada cahaya masuk. Oke? Cahaya berarti kuat apa nggak? Lebih kuat mana dengan sinar? Cahaya. Oh, ya kuatan sinar dong Bapak Ibu. Sinar itu sumbernya. Coba nggak ada sinar matahari, ada cahaya masuk nggak? Nggak ada. Sinar itu sumbernya. Maka kuatan mana? Sabar atau sholat? Lebih utama mana? Sabar atau sholat? Dari mana Bapak Ibu bisa tahu? Coba perhatikan. Dari ilustrasi Rasul, sabar itu adalah sinar, berarti sumber. Sementara kalau sholat adalah cahaya. Coba buka surat Al-Baqarah 153. Nah, kalau kita punya masalah harus minta tolong sama siapa? Dengan cara apa kita minta tolong? Disebut lebih dulu. Sabar dan sholat kan? Allah bersama siapa? Orang sholat atau orang sabar? Sholat gak sabaran gak ada gunanya. Tapi Ustadz, ada orang gak sholat tapi sabar banget, konyol. Gak mungkin ada orang sabar gak sholat tuh gak mungkin. Gak mungkin ada cahaya kecuali pasti ada sinar. Betul apa enggak Bu? Maka dikatakan di situ wasta'inu bisabr. Ya bahkan yang dipanggil orang beriman loh. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu punya masalah, ista'inu bisabr wassalah. Minta tolong sama Allah dengan penuh kesabaran, dengan salat. Sungguh innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Orang sabar pasti salat. Orang salat belum tentu sabar. Kalau ada orang ngaku sabar nggak sholat, bohong. Bener apa bener Pak? Ya, karena sabar itu adalah puncak. Nah Ibu, saya ingat sekali saya berangkat haji dengan Mak Duleh. Dan pertama kenal beliau tahun 2002 akhir. Saya berangkat haji tahun 2003.
termasuk dengan Abah juga yang sama-sama membimbing. Di situ saya mulai cinta dengan Islam, saya mulai tertarik dengan Islam, saya bersungguh-sungguh dengan Islam. Saya hanya berdoa, ya Allah berikan petunjuk agar aku di atas jalan yang hak. Alhamdulillah setelah itu memang saya berani meninggalkan dunia yang saya geluti, karena salah satu semangat dari Ibunda Mak Dule betul-betul memberikan support yang luar biasa. Apa yang terjadi? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, di saat seseorang berhaji itu kan butuh sabar kan? Satu, Mak Duleh ngomong ke saya nih, Haji, saya belum berangkat haji udah dipanggil haji. Tuh kebiasaannya makan gitu kan? Haji, belum berangkat. Haji udah dipanggil haji aja. Pak, saya belum haji. Ya kan mau haji ntar. Haji, kalau kamu punya duit, tolong kamu pikir satu. Kamu cari pabriknya Sabar, gudangnya Sabar, kalau bisa borong semua, jangan sampai diambil orang. Borong semua, jangan sampai diambil orang. Apa sih maksudnya, Mak? Masa borong gudang Sabar, mana ada? Kamu haji harus dengan sabar. Sejak lihat awal sampai berangkat, sampai pelaksanaan, sampai pulang kembali harus sabar. Sabarnya terus dipakai sampai kamu pulang dan sepanjang hidup. Mumpung belum ada yang borong, borong semuanya. Saya baru sadar, iya, modal hidup itu kesabaran Bapak Ibu. Maka sifat orang takwa itu yang pertama disebut apa tadi? Sabar. Subhanallah, cuman 3 huruf, sod, ba, ro. Tapi pengamalannya berat atau berat banget? Tapi jika Bapak Ibu ingin meraih surga, bahkan Allah jamin, bukan cuman Bapak Ibu surga bersama sendiri, bersama keluarga Allah masukkan ke dalam surga, kalau punya sabar. Coba Bapak Ibu kita lihat, kita buktikan, sabar itu di atas segala-galanya. Puncaknya adalah sabar. Surat 13, surat Ar-Ra'du, lihat dari ayat 22 sampai ayat 24. Surat 13 dari ayat 22 sampai 24. Walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar karena mengharapkan wajahnya Allah, keridhaan Allah, ingin masuk surga, sabarnya karena pengen ketemu Allah sehingga bisa lihat wajah Allah. Apa orang yang sabar karena Allah itu? Wa aqamus shalah, orang yang mendirikan. Jadi orang sabar pasti sholat nggak Pak? Orang sholat pasti sabar atau belum? Nggak ada ayatnya sabar itu jelek. Tapi kalau sholat ada, fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Loh, kok orang sholat bisa celaka? Ada ayatnya fawailul lil sabirin? Nggak ada, justru ma'as sabirin Allah itu. Sabar itu harus dibuktikan dengan sholat. Yang wajibnya, yang sunnahnya, lakukan dengan bekal takwa, ilmu. Apalagi setelah itu, wa anfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, menginfakkan sebagian harta mereka yang telah kita miliki sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi orang sabar itu maaf, nggak PELIT. Apa itu? Pelit, nggak pelit, nggak bakhil. Kalau ada orang rajin sholat tapi pelit, nggak sabar orang itu. Karena sholat digandeng dengan infak semampu kita, mau sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, yang penting ikhlas. Yang ketiga, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, orang sabar itu adalah orang yang mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Ayo Bapak Ibu, bisa nggak? Bisa enggak? Subhanallah. Bapak Ibu, nanti dalam kita ibadah haji, kalau yang hajinya plus, insya Allah agak enakan. Kalau yang hajinya reguler, tahu sekamar berapa orang Pak? Kalau yang hotel bintang 4 maksimal 4 orang, bintang 5 maksimal 4 orang. Lah kalau Bapak di tempat-tempat yang agak jauh, ada yang sekamar 6 orang. Apalagi kalau cuman kayak barak di Mina, satu tenda bisa berapa orang? Subhanallah, 40 orang. Kira-kira butuh kesabaran gak Pak? Pas yang sebelahnya kalau tidur ngorok gimana? Itu dari sisi ngorok doang loh Pak. Awas hatinya, hayo jangan dikotori dengan zon. Astagfirullah. Banyak istighfar Pak.
Sebab kalau kotor hatinya, sebel banget semua. Nanti ghibah jadinya kan, sebelah gue ngorok melulu. Ghibah jadi dosa di tanah haram. Ini nih dari sisi kecil loh Bapak Ibu. Sabar. Belum dari sisi yang lain. Di Musdalifah kayak apa? Ya Allah. Ya Allah, subhanallah. Mulai haji itu luar biasa Pak. Maka latih dari sekarang. Kalau ada orang tidak baik sama kita, udah senyum aja. Ada orang jahat sama kita, dia sendiri sendiri loh Pak. Yadro'una bil hasanati tasyah. Ini luar biasa beratnya Pak. Tapi Anda mampu menghadapi ini kalau punya sabar. Jadi sabar itu apa sih? Sabar menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar mengikuti syariat Allah, sabar ketika diganggu oleh orang, menghadapi ujian yang buruk dari Allah, sabar ketika punya duit, sabar, sabar, sabar. Maka orang yang mampu sabar begitu apa? Pahalanya di ujung ayat ke-22-nya. Ulaika lahum uqbad dar. Mereka itu akan mendapat tempat kesudahan yang terbaik. Apa kesudahan yang terbaik Pak? Jannatu adn. Bukankah bapak-bapak, ibu-ibu haji itu tujuannya pengen masuk surga? Dengan mabrur tadi? Mungkin nggak bapak ibu meraih mabrur kalau nggak pakai sabar? Nggak bisa. Sungguh Pak, dari segala sisi surga-surga adn, orang sabar dimasukkan ke surga sama siapa di situ? Yadkhulunaha, dimasukkan ke dalam surga itu waman salaha, beserta orang-orang saleh, min abaihim, dengan orang-orang tua mereka, nenek moyang mereka, wa azwajihim, pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, anak cucu mereka. Apa namanya Pak? Bapak, ibu, om, tante, anak, ponakan, turunan masuk surga bareng-bareng. Namanya apa? Reuni di surga. Allahu Akbar. Subhanallah. Seperti Allah mengatakan itu. Ya, wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat-malaikat akan menghormati, melayani mereka yang masuk surga dari segala pintunya, dihormati oleh malaikat. Apa ucapan malaikat Bapak Ibu di ayat 24-nya? Sambil malaikat mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera atas kalian karena kesabaranmu. Jadi Bapak Ibu butuh sabar apa enggak? Karena nanti banyak ujian-ujian Ibu, Bapak, maaf, jangan mengeluh dari tempat kurang enak, jangan ngeluh. Dari awal aja deh. Nih sekarang Pak, tadi maaf, ada Bapak yang hadir jam setengah 9 Pak ya? Jam 9 tadi ya Pak ya? Undangan jam berapa? Jam setengah 10. Kemudian yang hadir jam berapa Bu? Lalu baru dibuka jam berapa tadi? Jam 10. Jadi nunggu berapa? Ibu sabar apa enggak? Jangan-jangan di sini yang lainnya kemana sih, bukannya tepat waktu? Tuh dari mulai pertemuan pertama harus sabar. Nanti sabar. Nanti masuk ke asrama sabar, ninggalin keluarga di rumah sabar. Terus sepanjang perjalanan naik pesawat, meskipun pesawat 9 jam, Bapak Ibu di ekonomi. Kalau naiknya di kelas yang first class boleh, tapi 3 kali lipat bayarnya mau. Subhanallah 9 jam, tapi kalau hatinya lapang, sabar, nikmat. Belum lagi nanti sampai di Jeddah, oh subhanallah, nunggu nanti imigrasi, kadang 2 jam, kadang 3 jam, sabar. Kemudian naik bus, nanti lagi nunggu di bus, nunggu koper, sabar. Tiba-tiba lagi di perjalanan ada yang satu pengen buang air kecil, kenapa sih, ganggu aja, sabar. Ntar kadang-kadang ketularan, giliran satu turun semuanya tuh. Diperiksa, ya Allah ibu sabar. Sampai di Mekah, menunya kadang-kadang kurang cocok. Kita orang Indonesia, di sana juga ada sayur asem, ada sayur sop, tapi ala Arab, nggak cocok di lidah. Sabar. Nunggu datang ransu makanan, ya Allah ibu bener, sabar. Dengan sabar, sukses. Ingat, maksud surga tadi karena apa? Bima sabartum. Jadi Bapak Ibu tolong ya Bapak Ibu kumpulin duit sebanyak-banyaknya. Kalau ada pabrik sabar tadi kata Madule pesan sebanyak, borong semua, jangan sampai dibeli orang.
Maksudnya apa? Bapak Ibu latih dari sekarang kesabaran. Sabar dalam habluminallah, ibadah, wajib sunnah coba mulai dilakukan, diperbaiki. Kemudian sabar dalam habluminanas ketika berhadapan dengan manusia, dengan apapun, termasuk maaf. Saat Bapak Ibu haji, ketemu di Masjidil Haram biasanya, kalau Nabawi agak lebih tertib. Berapa orang dari suku mana saja datang ke sana, Pak? Yang badannya kulitnya hitam banget ada, yang putih mulus ada, yang dekil ada, yang badannya bau ada, yang baunya harum ada. Tolong saat pas di masjid ketemu qadarullah ada orang yang badannya bau, stop, istighfar. Astagfirullah, ya Allah. Jangan, siapa ini bau amatnya, itu zon Anda akan terus-terusan kena. Betul, Pak. Hati-hati itu. Inilah bentuk kesabaran itu. Ucapan, jaga ucapan. Saya sedikit cerita. Waktu saya berhaji 2003 dengan istri saya, emak itu udah teriak-teriak sejak naik bus, masih nunggu. Ayo haji, yang mau ke hammam, maksudnya mau ke kamar kecil, buruan, mumpung bis belum berangkat, nanti repot. Saya bolak-balik, Dek, saya panggilnya Dek. Ayo kalau mau ke kamar kecil, saya anterin. Oh enggak mas, enggak apa-apa, kuat. Berapa jam sih ke? Maka katakan ya 1 jam sampai 1,5 sampai 2 jam lah paling lama. Sampai ke maktab, sampai ke 2 jam. Kan kalau ke Jawa 5 jam, maka aku kuat nggak kencing. Satu kalimat. Saya saat itu belum sadar. Qadarullah masih nunggu di bus setengah jam. Lalu mulai berangkat. Baru berangkat, baru keluar dari bandara sedikit. Nyikut-nyikut. Mas, pengen buang air kecil. Aduh, kamu tadi kan maksudnya gimana, Pak? Ngeringit, ya Allah, baru jalan, Pak. Saya mau nggak mau saya ngomong, Mak, isi saya bilang, tuh kan tadi dibilangin apa? Makan kalau nyemprot, Pak. Kan tadi udah disuruh. Udah dimarahin, udah biarin aja. Akhirnya Mak minta izin sama si sopir. Ada yang mau kencing. Ada yang mau buang air kecil, tolong mampir ke hammam. Lah, tuh orang Arab suku. Tidak. Yaudah kata Mak, kalau sampai nggak kencing di sini kata si Mak. Akhirnya mampir ke tempat hammam, satu bus turun semua akhirnya tuh supaya boleh. Alhamdulillah di situ isi saya ditegur pertama datang. Alhamdulillah sepanjang itu tidak ada gangguan beliau. Saya lihat sendiri, aman karena sudah menekan. Saya pas lagi betul-betul puncak haji Arafah, ceritanya ya ribet lah pokoknya bah ya. Dapat rangsum makanan harusnya model Indonesia, keras nasinya, pedes lah, nggak enak lah. Tapi ya udah makan, jangan protes. Perut saya berontak karena nggak terbiasa itu. Apa yang terjadi? Bolak-balik ke hammam ada kali 4 kali sepanjang di Arafah. Kemudian ada, Mas sakit perut ya, aduh Mas berdoa Mas ya. Pas mau berangkat ke Musdalifah, begitu matahari terbenam, maghrib, Mas buang air dulu. Alhamdulillah tadi udah, alhamdulillah aman. Saya udah minum Imodium 2. Di Indonesia sampai sekarang saya kalau lagi mencret terus maaf keluar, setengah Imodium cukup. Imodium itu kan keras banget Pak, mampet pet. 2 bingung. 2, Mas kemana? Biarin nggak apa-apa. Kata dokter kalau memang terpaksa supaya aman 2. Alhamdulillah sudah minum 2. Alhamdulillah ngomongnya aman. Berangkat bergerak bus dari Arafah belum keluar. Ya Allah nih saksi nih abah nih. Nahan buang air besar sejak keluar Arafah sampai Musdalifah hampir sekitar 2,5 jam. Ya Allah. Hammamnya mobilnya nggak punya kamar kecil. Ya Allah, waduh saya udah gitu isi saja, Mas isi Pak, udah deh nggak usah ngomong, diem. Saya sendiri ngomong terus. Coba bayangkan Pak, Bapak pernah nggak nahan itu? Kalau air kecil kadang masih oke, air besar. Ya Allah, melilit, nur. Astagfirullah, saya cuma ya Allah, sifat. Qadarullah sampai Musdalifah. Alhamdulillah supirnya agak sedikit hebat juga, nyuruh ke sana datang. Begitu turun saya langsung diantarin istri saya ke hammam. 15 orang lebih yang ngantri. 15 orang lebih laki-laki. Begitu lihat di perempuan, Dek, perempuan yang ngantri cuma 3, Dek. Mas perempuan, bismillah Dek, ya deh. Saya di belakang kamu deh.
Akhirnya saya di belakangnya dia, giliran saya masuk, ada orang yang ala Rijal, Nisa, Rijal, huna. Disuruh, saya cuma pakai syarat ketika itu masih bodoh. Akhirnya alhamdulillah diizinkan. Sama saya, istri saya masuk, yang keluar benda cair banyak. Dari situ, nggak ada gunanya tuh si Imodium. Kesombongan ternyata nggak ada gunanya, Pak. Ini maaf, saya cerita dengan nyata. Setelah itu saya nyesel, astagfirullah. Dah. Artinya Bapak Ibu, jangan ada suuzon, jangan pula ada sedikit aja kesombongan. Kecuali kalau Anda nggak mau diatur, ya sudah, bebas yang kayak gitu. Berhati-hatilah. Karena sungguh, yang seperti ini itu Allah Maha mendengar. Maaf, Rasul pernah bersabda, wasiat beliau 3 hari sebelum wafat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li, beliau bersabda kepadaku, la tamutanna ahadukum illa yuhsinu dzan billahi azza wa jal. Jangan ada seorang di antara kamu yang mati kecuali kamu mati dalam keadaan berbaik sangka. Ibu, bapak, tolong baik sangka. Sesusah apapun, sesulit apapun, seberat apapun, butuh pengorbanan. Sabar, berbaik sangkalah kepada Allah. Tidak ada yang buruk di sisi Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu justru baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, itu justru buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih mengetahui, kamu tidak tahu. Jadi apapun yang terjadi, semuanya itu satu kalimat yang bisa menggerakkan kita. Sabar dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kalau itu terucap Bapak Ibu, insya Allah ini hati itu lapang, ringan, dengan modal kesabaran, dengan ilmu, dan terus kita belajar dengan keikhlasan. Insya Allah, ingat, kita bukan mau wisata rohani. Bukan, saya tidak setuju orang mengatakan wisata rohani. Meskipun banyak travel-travel, mari kita wisata rohani dengan haji bersama kami, wisata rohani dengan umroh bersama kami. Wisata, maaf, rohani itu kan hati. Wisata itu kalau ada orang wisata pengen yang enak atau pengen yang susah? Apakah orang mau ibadah enak semua di sana? Bukan wisata rohani. Ibadah itu ketundukan kepada Allah. Bukan dengan hawa nafsu, bukan untuk senang-senang enak-enak. Kalau senang-senang enak-enak, jangan ke kota Mekah, Pak, ribet mana? Capek, berdesakan. Anda jalan-jalan ke luar negeri, ke hotel bintang 5 di sana, dihormati betul-betul. Hotel bintang 5 di Mekah, mana ada yang menghormati? Judes-judes pelayannya juga. Kenapa? Karena kita hendak tunduk kepada Allah. Tundukkan hati kita, tundukkan wajah kita, tundukkan semamana kepada Allah. Maka dalam doa istiftah terucap apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepadanya, yaitu wajahnya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dengan hanif, dengan penuh ketulusan, penuh keikhlasan, penuh kesabaran. Musliman, aku berserah diri, aku bukan orang musyrik. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, ibadahku, wa mahyaya, matiku, wa mamati, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin. Bapak Ibu mau beribadah haji, canangkan itu ucapan labbaik Allahumma labbaik. Sesungguhnya aku datang memenuhi panggilan Allah, berarti aku hadapkan semua semata-mata karena Allah, demi meraih apa tadi Bapak Ibu? Bahagia. Saya hendak tunjukkan tadi ayat yang tentang bahagia. Bahagia ada di berapa ayat tadi Bapak Ibu? 2 ayat. Di surat Hud, surat 11, ayat 105 dan 108. Di situ Allah hanya menyebut 2 kali kata bahagia. Lihat dari ayat 105. Yauma ya'ti la yatakallamu nafsun illa bi'idznillah. Pada hari ketika manusia di padang mahsyar, tidak ada satupun manusia dan makhluk yang boleh bicara kecuali bi'idzni, atas izin Dia Allah. Faminhum
syaqiyyun wa sa'id. Maka di antara mereka nanti di padang mahsyar ada orang sengsara, ada orang bahagia. Ada orang celaka, ada orang bahagia. Inilah ayat yang mengatakan bahagia di ayat ini. Surat 11 105. Sa'idun. Lihat kemudian ayat ke-106 dan 107. Yang sengsara itu di mana Bapak Ibu? Fa'ammalladzina syaqu fafinnar. Maka adapun orang-orang yang sengsara berada di dalam neraka, wahum fiha zafirun wa syahiq. Di dalam neraka mereka menghela napas dan menarik napas dalam keadaan merintih kesakitan. Pak, menghela napas itu apa? Nih keluar, menarik napas. Itu Pak penghuni neraka belum siksanya, baru bernapas sudah merintih kesakitan, saking sengsaranya. Maka di dunia nggak pernah ada sengsara Pak. Di dunia itu cuman sedih, cuman susah. Karena kita suatu ketika juga gembira. Yang namanya sengsara itu neraka. Maka ingat ketika Bapak nanti ditimpa kesusahan, kesulitan sepanjang haji, sabar, itu bukan kesengsara, bukan. Cuman sekedar kesulitan, kecil, bandingin neraka. Berapa lama di neraka? Ayat ketujuhnya. Kholidina fiha madamatis samawati wal ard. Kekal di dalam neraka selama-lamanya, selama ada langit dan bumi. Illa ma syaa rabbuk. Kecuali jika Rabbmu menghendaki lain. Allah menghendaki lain, akan dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Inna rabbaka fa'alu lima yurid. Rabbmu itu berkuasa atas segala perbuatan. Jadi maaf Bu, ada orang yang di neraka tapi bisa dikeluarkan dari neraka. Siapa? Yang pernah mengucapkan syahadat tapi gak ikhlas, gak bener ucapannya, kata-katanya, perbuatannya. Jadi kalau sudah dikeluarkan dari neraka, dicuci dosanya, dihapus, maka dimasukkan kemana? Surga. Akan ada orang-orang yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan punya iman. Sekarang yang terakhir, silakan ayat 108-nya. Ini ayat kedua terkait dengan penyebutan bahagia. Wa ammal ladzina su'idu, dan adapun orang-orang yang bahagia, di mana Bapak Ibu? Fafil jannah. Mereka berada di dalam surga. Berapa lama? Kholidina fiha madamatis samawati wal ard. Kekal di dalam surga selama-lamanya, selama masih ada langit dan bumi. Illa ma syaa rabbuk, kecuali jika Rabbmu menghendaki lain. Maaf, orang di neraka nggak kekal. Kalau Allah menghendaki lain, dikeluarkan dari neraka. Kemana tadi Bapak Ibu? Surga. Orang di surga kekal nggak? Kekal selama ada langit dan bumi, kecuali jika Allah menghendaki lain. Jadi kalau Allah menghendaki lain, ada nggak orang yang dikeluarkan dari surga itu? Itu ayatnya bagaimana? Kecuali kekal selamanya, kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Berarti nggak kekal kan? Berarti dikeluarkan dari neraka. Bapak Ibu kemana? Orang yang dikeluarkan dari dikeluarkan dari surga kemana? Kemana? Ke neraka. Jangan suuzon. Di ujung ayatnya apa? Ata'an ghaira majdzul. Surga itu kenikmatan yang tidak terputus-putus. Nggak mungkin dikeluarkan ke neraka. Lalu kemana? Dari surga dikeluarkan, ditingkatkan ke surga yang lebih tinggi. Di antaranya orang-orang yang hajinya mabrur. Subhanallah. Orang-orang yang sabar, yang banyak berbuat kebaikan, yang memaafkan kesalahan orang. Subhanallah Pak, ditingkatkan, diangkat dari tempat yang surga, yang standar ke surga yang lebih tinggi. Mau atau mau? Sabar, bahagia. Inilah Bapak Ibu, subhanallah, bahagia begitu mahal, gak bisa dibeli dengan harta. Bapak Ibu jangan mentang-mentang, saya kan udah bayar, udah ini, kok begini, kok begitu. Tolong, kata-kata kok begini, kok begitu, tinggalkan. Yang ada adalah qadarullah wa ma syafa'al. Senyum, sabar, yakin Bapak Ibu, nikmat sepanjang perjalanan sampai pulang ke tanah air. Semoga kita bisa meraih haji yang mabrur. Demikian saudaraku, Bapak Ibu, calon-calon tamu Allah, semoga
apa yang kita uraikan sebagai pembangkit semangat untuk kita beribadah dengan ikhlas, dengan modal-modal tadi, insya Allah melalui pertemuan singkat ini menjadi bekal untuk pertemuan manisik berikutnya. Semoga Bapak Ibu terus semangat, tetap semangat hadir dalam sesi ini sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kami cukupkan dari kami, semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.